Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai obat AVC dan BioWeaver. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afif Setiaji Adiguna, yang kedua ada Ira Rahmawati, dan yang ketiga saya sendiri Lintang Septiani Putri. Next. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada definisi. Dari sudut pandang biofarmasi, korelasi dapat disebut sebagai hubungan antara karakteristik pelepasan secara in vitro dan in vivo dalam parameter bioavailabilitas. Dua definisi IVC telah diusulkan oleh USP dan oleh FDA. Yang pertama, Unit State Pharmacopoeia atau USP, pembentukan hubungan yang rasional antara sifat biologis atau parameter yang berasal dari sifat biologis yang dihasilkan oleh bentuk sediaan dan sifat fisikokimia atau karakteristik bentuk sediaan yang sama. Yang kedua yaitu ada definisi Food and Drug Administration atau FDA. EVC adalah model prediktif matematika yang menggambarkan hubungan antara sifat in vitro dari bentuk sediaan dan respon in vivo. Secara umum, sifat in vivo adalah tingkat disolusi atau pelepasan obat, sedangkan respons in vivo adalah konsentrasi obat dalam plasma atau jumlah obat yang diabsorpsi. Selanjutnya ada sistematik pengembangan IVC. IVC pada dasarnya pedoman dan arahan awal untuk kegiatan pengembangan formulasi awal. Tahap 1 adalah EVR atau retrospektif yang dirancang dari data uji in vitro dan uji in vivo dengan formulasi yang ditentukan dan memenuhi spesifikasi secara in vivo. Tahap kedua dimulai dengan pemahaman dan apresiasi yang baik tentang formulasi yang ditentukan dan karakteristiknya. IVFR atau prospektif ditetapkan melalui studi perspektif IVFR yang jelas. Setelah IVIFR ditetapkan dapat digunakan untuk memadu perumusan siklus akhir formulasi dan optimalisasi proses. Tahap ketiga, scale up, pembuatan batch dan validasi proses yang terakhir pada pendaftaran persetujuan dan scale up pasca persetujuan. Dan perubahan lainnya. Dalam disolusi perlu dipertimbangkan konteks proses paralel dan sekuensi lainnya, permeabilitas, degradasi, dan transit melalui pemahaman yang lebih baik tentang disolusi. Disolusi dan IFIFR dapat memafasilitasi tidak hanya perubahan jenis subbatch, tetapi juga memfasilitasi pengembangan produk obat.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Afif. Silahkan. Kemudian ada level korelasi. Level A. Tingkat korelasi ini adalah tingkat tertinggi korelasi dan mewakili poin-poin hubungan antar tingkat disolusi in vitro dan tingkat masukan in vivo obat dari bentuk sediaan. Umumnya, persen obat terserap dapat dihitung dengan model titik seperti prosedur Wergen sampai Nelson atau metode Lou-Regelement atau dengan model independen dikonvolusi numerik. Tujuan dari korelasi tingkat A adalah untuk mendefinisi langsung hubungan antar data in vivo seperti pengukuran tingkat disolusi in vivo untuk menentukan tingkat biofarmasi dari bentuk sediaan. Korelasi level A, kurva disolusi in vitro dapat berfungsi sebagai pengganti kinerja in vivo. B. Tingkat B, IFC menggunakan prinsip-prinsip analisis momen statistik. Di level korelasi, ini rata-rata waktu disolusi in vitro atau MD-T vitro dari produk tersebut dibandingkan dengan waktu tinggal in vivo atau MRT atau rata-rata waktu pembubaran in vivo atau disingkat MDT vivo. Level B, IFC didasarkan pada analisis momen statistik. Kemudian level C. Dalam tingkat korelasi ini satu waktu pembubaran titik T50%, T90% dan lain-lain dibandingkan dengan satu mean parameter farmakokinetik seperti AUC, Tmax atau Cmax. Level ini hanya mewakili satu titik korelasi dan dosis tidak mencerminkan keseluruhan bentuk kurva konsentrasi obat plasma, yang memang merupakan faktor penting yang merupakan indikasi baik kinerja produk yang pelepasannya dimodifikasi. Ini adalah tingkat korelasi terlemah sebagai hubungan parsial antara absorpsi dan disolusi. Korelasi level C ini dapat berguna pada tahap awal pengembangan formulasi ketika formulasi percontohan telah terpilih. Kemudian level C multiplane. Suatu korelasi tingkat C berguna menghubungkan satu atau beberapa parameter farmakokinetik yang menarik. Misal Cmax, AUC, atau parameter lainnya yang sesuai ke jumlah obat terlarut pada beberapa waktu poin-poin dari profil disolusi. Titik ganda korelasi tingkat C dapat digunakan untuk membenarkan biowafer, asalkan korelasi telah didirikan di atas seluruh profil disolusi dengan satu atau lebih parameter farmakokinetik. Hubungan harus ditunjukkan pada setiap titik waktu pada parameter yang sama seperti efek pada kinerja in vivo ataupun perubahan disolusi. Kemudian level D, korelasi tingkat D adalah urutan peringkat kualitatif analisis yang tidak terlalu berguna untuk tujuan pengaturan. Tingkat korelasi ini bukan tingkat korelasi formal tetapi berfungsi sebagai bantuan dalam pengembangan formulasi atau prosedur pengolahan. Kemudian ada evaluasi pengembangan IFC. IFC harus dievaluasi untuk menunjukkan bahwa prediktabilitas kinerja in vivo
suatu produk obat dari karakteristik di solusi in vitronya dipertahankan pada kisaran laju pelepasan di solusi in vitro dan perubahan produksi. Karena tujuan pengembangan IFC adalah untuk membangun model matematika prediktif yang menggambarkan hubungan antara properti in vitro dan responsi in vivo yang relevan. Pendekatan evaluasi yang diusulkan faktor pada estimasi kinerja prediktif atau sebaliknya, kesalahan prediksi. Metodologi untuk evaluasi prediktilitas IFC adalah bidang investigasi aktif dan beragam metode dimungkinkan dan berpotensi diterima. Korelasi harus memprediksi kinerja in vivo secara akurat dan konsisten. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ira Rahmawati. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi IFC. Sebelum mengembangkan IFC, beberapa sifat obat harus mempertimbangkan sifat-sifat tersebut, yaitu yang pertama ada stereokimia, yang kedua ada first pass effect, dan yang ketiga ada efek makanan. Selanjutnya ada IFC parenteral drug delivery. IFC dapat dikembangkan dan diterapkan ke bentuk sediaan parenteral seperti sistem kontrol relayase, implan, lisosom, miosom, baik disuntikan atau ditanamkan. Penelitian ini pelepasan obat saat ini difokuskan untuk memperpendek rentang waktu pelepasan in vitro, yaitu dengan tujuan untuk menyediakan metode yang cepat dan andal untuk menilai dan memperkirakan pelepasan obat. Selanjutnya ada bioavailabilitas pengembangan IFC. Sebuah studi bioavailabilitas harus dilakukan untuk mengkarakterisasi konsentrasi plasma versus profil waktu untuk masing-masing formulasi. Studi bioavailabilitas untuk pengembangan IFC harus dilakukan dengan jumlah subjek yang cukup untuk mengkarakterisasi kinerja produk obat yang akan diteliti. Kemudian ada Biopharmaceutical Classification System atau BCS. Biopharmaceutical Classification System atau BCS adalah kerangka ilmiah untuk mengklasifikasikan senyawa obat berdasarkan kelarutannya dalam air dan permeabilitas dalam usus. Ketika dikombinasikan dengan karakteristik disolusi secara in vitro dari produk obat, ada 3 faktor yang mempengaruhi BCS, yaitu yang pertama ada kelarutan, kemudian permeabilitas, dan kecepatan disolusi, di mana ketiga hal tersebut menentukan kecepatan dan luas absorpsi obat oral dari bentuk sediaan lepas cepat dosis oral. Kemudian ada biowaiver, yaitu dapat didefinisikan sebagai penerimaan dalam hal regulasi, pembebasan, atau penggantian studi bioekivalensi dan bioavailabilitas in vivo dengan kadar in vitro ketika kadar hasil in vitro dipercaya dapat merepresentatifkan hasil kadar in vivo 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.